Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslatri Amanda, NIM 2020539090. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif atau disebut dengan quantitative research. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik instrumen pendukung untuk melaksanakan sebuah penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh rumusan masalah Rabebi 2005. Adapun pembahasan yang terjadi pada penggunaan akhir menggunakan sistem baru. Dalam hal ini sistem core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal ini tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness dan perceived ease of use, revalasi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficiency yang memiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini, sehingga dapat diketahui apakah benar. Contoh tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum. Apakah tersebut terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, revaluasi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficiency dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Yang pertama, pada pembahasan kali ini akan diterangkan bagaimana rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, Q-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk memuji hipotesis yang telah diterapkan. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika, di mana yang akan digunakan. Hal ini pada umumnya disebabkan karena kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap serta terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak untuk mengetahui hubungan antara variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti beberapa rata-ratanya, variasi dapat sebagainya, dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Inilah gambar diagram komponen dan proses penelitian kuantitatif, rumusan masalah, landasan teori,
perumusan hipotesis, pengambilan data, format dan sampel, pengembangan instrumen, penguji instrumen, analisis data, dan terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Rumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau raised question yang jelas dan tegas. Pengumpulan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban masalah tersebut secara empiris. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan penggunaan akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self-efficiency, norma subjektif dan pervasiveness, private ease of use, dan revaluasi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Selanjutnya, bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Contoh, rumusan masalah deskriptif. Beberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai dari perencanaan BCP. D. Beberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses sistem tersebut. Kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang dibandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas melakukan interaksi dengan komputer? 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah keharusan menggunakan sistem mengarah atau tidak kepada ketidakpuasan? Contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif.
Saat ini, pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah, yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan atau mandatory, namun ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan penelitian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi Assumption Model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficiency. Model dan End-User Computing Stratification atau penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived userness, perceived ease of use, dan relasi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen memuncak dan manajemen proyek yang pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khususnya faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam peningkatan keberhasilan implementasi serta sistem sekarang dan di masa yang akan mendatang. Variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenalkan variabel yang secara teliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya penelitian akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah suatu yang bias kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lainnya sebagainya yang bersifat berubah-ubah. Variabel adalah suatu yang akan menjadi objek atau sering juga menjadi faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel bebas dan terikat ditinjau dari sifat variabel atau dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dibagi menjadi dua, variabel bebas atau independen variabel. Biasanya disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variable atau ring-Henschel variable.
merupakan hasil manipulasi peneliti atribut. 2. Variabel terikat atau dependent variable. Disebut juga dengan variabel iuran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga outcome variable atau left hand side variable. Ditinjau dari sifat variabel yang dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. 1. Variabel kuantitatif. 2. Variabel kuantitatif. 1. Variabel kualitatif adalah menunjuk sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan dalam menganalisis data kualitatif, atau yang berasal dari kata kualitatif ini. Bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut dapat dikuantifikasikan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. 2. Variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pemecahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur, interval, dan rasio. Selanjutnya, macam-macam data variabel. Macam-macam data variabel ada 2, berdasarkan kategori atau kategorial variabel ordinal. Yang pertama, berdasarkan kategori atau kategorikal. Pertama, binary dikotomus, yaitu variabel yang mempunyai 2 nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya, murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagaimana. Nominal atau non-ordered polytomous. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan 2, status kawin dengan kode 1 belum kawin, 2 kawin, 3 janda atau duda, 4 cerai, di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja, dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantitatif pada data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomous. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan melalui dari segala sesuatu sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. 1 sangat puas, 2 puas, 4 puas, 5 tidak puas, 6 sangat tidak puas. Yang ketiga, variabel berdasarkan ukur atau metric variable memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing skala tersendiri dan sama-sama menggunakan 0 dalam satuan skalanya. Perbedaan hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka diperhatikan apakah data merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel nominal ordinal, rasio, memiliki sifat-sifat pada tabel seperti gambar. Selanjutnya pembagian data dalam suatu variabel. Berikut adalah bagan data dalam suatu variabel. Selanjutnya, validitas atau reliabilitas. Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Dapat dikatakan sebagian tinggi. Validitas sesuatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya, berikan hasil ukur sesuai dengan makna tujuan yang diadakan nyata tersebut. Jika penelitian kuesioner di dalam pengumpulan penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur yang terjadi tujuan penelitian. Beberapa item yang berkelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur berdasarkan kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas untuk mengukur reliabilitas sebuah instrumen yang dapat digunakan beberapa metode: Spielhaft, Alpha-Cross test, retest Rowland, Hayot, dan banyak lagi. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten. Apapun yang diukur, jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur reliable belum tentu valid. Contoh gambar validitas dan reliabilitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.